Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, sahabat-sahabat SSC Channel, semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mencoba memahami sebuah pernyataan sikap dari Kiai Sepuh ya, termasuk Kiai yang ternama ya, salah satu dari pondok ternama di Kabupaten Malang, yaitu dari Pondok Pesantren Al Khairat. Beliau adalah Kiai Ahmad Suhud yang sekarang menjadi pengasuh pengganti dari abah beliau, Kiai Zuhud Zayyadi, yang mana dalam polemik nasab ini beliau insya Allah ini yang kedua kalinya menanggapi atau bersikap, karena sudah hampir 2 tahun polemik nasab ini. Mungkin tahun yang lalu beliau juga sudah menyikapi, ada tanggapan, dan itu kita sudah ketahui bersama bahwasanya saat itu beliau masih menyatakan sikap ikut pada kiai-kiai terdahulu, yaitu masih yakin, masih mempercayai bahwasannya nasab habaib itu tersambung pada Rasulullah SAW. Namun yang sekarang kemungkinan ya beliau tidak berpihak pada salah satu, juga tidak membenarkan secara qot'i pendapat Kiai Imad yang benar bahwasanya nasab habaib itu terputus, atau membatalkan, memutuskan untuk mempercayai atau mengambil sikap bahwasanya nasab habaib itu batal. Cuma di sini beliau mengatakan bahwasanya lebih kuat itu tesis Kiai Imad, karena beliau itu Kiai Imad itu berdasarkan data atau berdasarkan ilmiah. Karena itu beliau mengatakan ini sikap ilmiah, karena yang disikapi ialah sebuah problem, sebuah masalah ilmiah. Maka beliau mengatakan selagi belum ada tandingan ilmiah yang mengalahkan tesis Kiai Imad, maka tesis Kiai Imad lah yang benar karena berdasarkan data. Mungkin kalau bisa kita gambarkan, beliau ini sekarang berada dalam persimpangan jalan. Beliau itu ada di tengah, dan beliau sudah menoleh ke arah kiri karena dianggap arah kiri inilah yang benar sesuai dengan petunjuk ataupun data. Kurang lebihnya seperti itu, tapi mari kita dengarkan bersama. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan
habaib yang mengkonter ini. Konternya bukan konter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat kualat. Bukan itu namanya nggak ilmiah. Nggak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya kualat. Nggak dapat syafaat saya, itu namanya nggak ilmiah. Yang ilmiah itu gimana? Para habaib menyatakan kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad, yaitu buku-buku sezaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah, itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya dipending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid, tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa mengkonter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa nggak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu, berarti kan masih belum ada. Tetapi tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia keturunan kalau nggak ada kitab pada yang menunjukkan itu dari kitab yang ditulis pada abad ke-45. Nah, gitu ya. Jadi itu pendapat resmi dari Al-Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Nggak tahu kalau dari pengasuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya bahwa tesis Kiai Imad itu valid, akurat dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu kontra tesis dari yang mendukung para habaib. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab, masih berupa tulisan tangan. Itu tadi ya, ada beberapa catatan. Yang pertama, tesis Kiai Imad itu berdasarkan ilmiah dan harus ada tandingan atau bantahan ilmiah, ya. Walaupun sebenarnya bantahan ilmiah itu yang kita yang mengikuti polemik nasab ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Bahkan dari kalangan yang bukan habaib, ya, itu seperti dari Pondok Sidogiri, juga dari Habib Mahbub, itu malah 2023 itu sudah diluncurkan. Itu sangat bantahnya sangat ilmiah. Dan juga dari Habib Hanif Al-Attas itu juga berupa karya ilmiah. Sebenarnya sudah banyak, ya, sudah banyak bantahan-bantahan itu. Entah kenapa apa beliau tidak sampai kepada beliau atau bagaimana, karena beliau masih menunggu tanggapan ilmiah itu. Dan yang kami tahu bantahan ilmiah itu sudah ada dan banyak, sudah banyak. Dan juga beliau mengatakan memang harus ada kitab sezaman. Karena kalau tidak ada kitab sezaman, kata beliau, bagaimana mungkin bisa diketahui kalau beliau atau yang diperkarakanlah Imam Ubaidillah ini anaknya Imam Ahmad, itu butuh kitab sezaman. Tapi yang kita ketahui bersama, dalam bab nasab ini, dalam Subutun Nasabi, di semua kitab nasab itu tidak disyaratkan kitab sezaman.
Tapi kitab sezaman atau Khatun Nasabin itu menjadi salah satu turuk ya, menjadi salah satu cara penisbatan sebuah nasab. Itu yang kami ketahui selama ini tentang ilmu nasab. Entah kenapa beliau juga seperti Kiai Imad mensyaratkan kitab sezaman. Ya. Tapi walaupun begini, beliau ini tidak valid ya. Maksudnya tidak diputuskan kalau ini sudah selesai, masih menunggu tanggapan dari Robito Alawiyah secara resmi, atau mungkin harus ada digelar ya, digelar diskusi atau apa gitu. Kalau memang buku-buku yang tadi itu tidak diterima, karena menurut saya kalau sama-sama dibaca itu karya ilmiahnya itu lebih kalau kita terbiasa membaca buku itu lebih tertata, dan metode-metode pembuatan sebuah tesis itu malah lebih baik yang tanggapannya. Contohnya yang dari penulis Habib Mahbub itu, dia bukan Habib tapi emang namanya seperti itu, sangat luar biasa. Itu bantahannya. Ya, jadi masih menunggu katanya, walaupun sudah ada. Ya, karena ini belum valid dan juga masih menunggu tanggapan dari Robitoh mungkin ya. Dan karena beliau sudah mengatakan, karena ada sebuah pendapat dari seorang profesor doktor ahli filologi, yaitu Dr. Manahem Ali itu, yang ahli maktutot, ahli manuskrip, katanya di sana juga tidak ditemukan. Tapi kalau kita juga melihat para ahli sejarah ya, kemarin ada Dr. Profesor Kiai Haji siapa kemarin itu yang ada di Anur Ahmad Baso ya, dan saya juga mendapatkan tanda tangan dari beliau. Saya mempunyai sebuah kitab yang isinya itu sama dengan manuskrip-manuskrip yang sama dengan kitab yang saya punya. Walaupun kitabnya sudah punya saya itu sudah berbahasa Arab, tapi yang saya ikuti selama beliau menjadi narasumber menerangkan itu, ternyata jalur-jalur nasab dari Wali Songo itu memang betul sama dengan Mbak Alawi. Makanya setelah saya acara saya sodorkan, oh iya kata beliau ini sama. Mungkin dia sudah tahu ya tentang manuskrip-manuskrip kuno yang ada di belahan dunia tentang nasab Wali Songo yang nasabnya tersambung ke Imam Ubaidillah, yaitu sama dengan Mbak Alawi. Beliau juga ahli sejarah. Mungkin Kiai tadi, Kiai Ahmad Zuhud tadi mungkin belum tahu atau bagaimana. Tapi sikap beliau yang mengatakan masih menunggu, yang saya narasikan, saya umpamakan beliau itu masih ada di tengah-tengah jalan persimpangan, dan walaupun kelihatannya beliau sudah menoleh ke kiri, bahasanya dengan petunjuk-petunjuk yang beliau katakan sebagai data ilmiah, beliau sudah menoleh ke arah kiri walaupun belum melangkahkan kakinya. Ya, ini mungkin nanti ada yang menanggapi dengan baik. Kita juga harus mensikapi dengan baik karena beliau mengatakan sikap ilmiah ya. Jadi kita juga jangan terburu-buru kita menilai beliau adalah seorang yang alim, guru kita bersama. Maka kita semua pihak, baik dari para habaib juga harus bersikap dengan ilmiah juga ya. Atau mungkin bisa kita tabayun, bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kalau memang mungkin punya data yang beliau minta atau bagaimana caranya, ya kita tabayun, kita datangi ke pondok beliau. Ini adalah sebuah jalan ilmiah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin ada kurang lebihnya, ada bersalahnya, kami mohon maaf khususnya kepada beliau Kiai Ahmad Zuhud, pengasuh Ponpes Al Khairat di Kabupaten Malang.
Kami mohon maaf jika Al-Faqih juga sedikit menanggapi hal ini. Ini juga sebagai syiar ilmiah yang mungkin agar juga ada tanggapan yang seperti yang beliau inginkan. Sekian, terima kasih. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.